Rekaman baru saja beredar yang kemungkinan menunjukkan David dan Celeste Rivas Hernandez, gadis yang jasadnya ditemukan di mobilnya. Jika benar, apa maknanya bagi kita? Ini sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Ada lapisan yang lain dalam kasus David Celeste Rivas Hernandez yang akan kami bahas. Ternyata ada kemungkinan rekaman video mereka bersama. Lalu kenapa ini penting? Nah, mengingat jasad Celeste yang berusia 14 tahun ditemukan di bagasi Tesla yang terdaftar atas nama penyanyi David Anthony Burke pada bulan September lalu, dan memahami hubungan mereka menjadi kunci. Sekarang sudah ada spekulasi di dunia maya tentang keduanya. TMZ melaporkan bahwa orang-orang di lingkaran dalam penyanyi romantic homicide percaya bahwa dia berusia 19 tahun saat mereka sering bersama. Dia berusia 20 tahun. New York Post melaporkan dalam lagu 2023 David nge-rap, "Oh, Celeste, gadis dengan namaku ditato di dadanya. Aku mencium aromanya di bajuku seperti rokok." Celeste dan Daftari dilaporkan memiliki tato yang sama di jari mereka. Sebenarnya, itu sepertinya cara jenazahnya yang sudah membusuk diidentifikasi. Sekarang ada laporan bahwa dia adalah seorang pelarian, spekulasi bahwa dia mencoba menemui David. Meskipun semua di tidak hubungan tangan atau keterkaitan awas atau relasi yang telah dikonfirmasi oleh pihak berwenang yang menyelidiki kematian Celeste. Belum ada tersangka, orang dicurigai atau penyebab kematian Celeste yang diketahui. Namun apa yang baru terungkap? Apa yang kita bicarakan? Klip 30 detik ini tampaknya dari siaran langsung Twitch. Kita tak tahu pasti kapan rekaman itu dibuat, tapi klipnya tampaknya diposting di media sosial pada September lalu. Dan klip itu benar-benar sedang menjadi perbincangan hangat saat ini. Aku telah melatihmu menghadapi media. Itu kontroversial. Sebegitu kontroversial seperti memperkosa anak-anak. Sangat baik. Ya. Ini benar-benar bagus. Dadah, teman-teman. Ya ampun, hapus semuanya, semuanya harus pergi, semuanya. Iya, yang perlu saya sampaikan bahwa David Oke belum ditangkap, didakwa pidana, atau resmi terlibat dalam kejahatan terkait kematian Celeste. Sertifikat kematiannya menegaskan bahwa dia tidak sedang hamil pada saat kematiannya maupun dalam setahun sebelum kematiannya. Meskipun tegak hukum belum resmi memastikan Celeste dibunuh, apakah ada kejahatan selain seseorang menaruh jasadnya di mobil itu? Jika dia dibunuh, jika dia menjadi korban pembunuhan, kenapa? Sekarang, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana siaran langsung ini mungkin memengaruhi penyelidikan, saya hanya ingin memutar sesuatu untuk Anda dengan cepat. Dalam episode Sidebar sebelumnya, kami mewawancarai Steve Fisher, penyelidik swasta yang disewa oleh pemilik properti tempat David tampaknya tinggal di Los Angeles. Ya, pihak berwenang udah menggeledah properti itu. Dan David memindih uang barangnya di Tesla berisi jenazah Celeste juga ada di dekat sana. Dengarkan apa yang dikatakan Fisher saat kita mencoba memahami kemungkinan hubungan antara David dan Celeste. Sekarang kita memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang kapan Tesla itu tiba di tempat parkir terakhirnya. Saya punya rekaman pengawasan dari beberapa rumah di lingkungan itu yang menunjukkan Tesla dipindahkan. Apakah Anda tahu siapa yang mengemudikan Tesla itu? Anda tak perlu bilang, tapi Anda tahu identitasnya. Ya, sejauh yang kami tahu sampai ke tempat parkir terakhir, tempat di mana mobil itu diderek. Ya. Apakah Anda tahu Celeste pernah di sana? Kami tak menemukan jejak dia di properti itu. Kami punya foto-fotonya yang diambil oleh David. Kami asumsikan begitu karena itu bukan dari kamera ponsel, tapi foto-foto ini diambil dengan kamera biasa di lokasi yang berbeda-beda. Dan itu benar-benar membuat saya berpikir bahwa kemungkinan besar dia punya tempat lain untuk tinggal. Saya masih bisa bilang bahwa banyak waktu sudah dihabiskan di pusat kota Los Angeles, tapi saya akan bilang begini. Beberapa hal dan saya bicara tentang bukti fisik yang ada di rumah itu adalah bisa saya ada rencana yang lebih besar untuk menyingkirkannya, dan itu menakutkan. Hal-hal sadis seperti itu dan itulah kenapa kami mencoba mencari tahu lebih banyak tentang itu. Karena dan saya berharap saya bisa mengatakan lebih banyak, tapi untuk alasan yang jelas saya tidak bisa. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia, bagaimana dia meninggal, tapi mungkin bagaimana mereka pada akhirnya berencana menyingkirkannya, dan bagaimana mungkin Tesla hanya menahan waktu dan hal-hal hanya kamu tahu waktu mereka yang tidak pas dalam menyelesaikan ini. Namun ada beberapa hal yang benar-benar akan mengejutkanmu.
Sekarang izinkan saya memperkenalkan Dave Sarney, pensiunan detektif New York Police Department dan dosen tambahan di John Jay College of Criminal Justice. Dave, terima kasih sudah kembali. Bagaimana pendapatmu tentang rekaman baru ini? Baik, terima kasih sudah mengundang saya. Ini adalah satu lagi. Kita selalu membicarakan kasus yang berkembang. Kasus ini punya banyak perkembangan, tapi arahnya tidak jelas. Mereka berjalan ke arah yang berbeda-beda. Dan ketika kamu melihat video ini dan mendengarnya untuk pertama kali, serta melihat bagaimana reaksinya, apakah ada sesuatu dari apa yang dikatakan Celeste di video itu? Jadi ini mungkin akan memicu penyelidikan lain lagi yang berhubungan dengan dia, berhubungan dengan anak-anak. Banyak spekulasi bahwa memang sudah seperti ini sejak lama. Penggemar yang mengenal David dan di internet tahu dia bertemu dengannya saat umur 12 tahun dan entah bagaimana membimbingnya. Ini semua tentu saja masih spekulasi, tapi kita melihat apakah ini memang pola dari David untuk melakukan hal seperti ini, berurusan dengan anak-anak, berurusan dengan anak-anak secara umum. Kita tidak tahu apakah itu anak perempuan, anak laki-laki, kita benar-benar tidak tahu. Tapi itu muncul dan reaksinya membuatmu merasa itu mungkin terjadi. Sekarang kita harus melihat dari sudut pandang itu. Izinkan saya memastikan, apakah Anda yakin polisi sedang atau sudah melihat video ini dan menganalisisnya? Dan yang kedua, Anda menyarankan spekulasi bahwa dia perlu secara resmi didakwa atau terlibat dalam kejahatan apapun. Saat melihat alasannya, mengapa belum ada yang jadi perhatian, tersangka atau ditangkap? Mungkinkah penegak hukum sedang menyelidiki hal yang lebih besar? Saya yakin mereka sudah memeriksa semua kemungkinan dalam penyelidikan ini. Kita berharap detektif dan penyidik benar-benar teliti, kan? Ini adalah bagian lain dari teka-teki ini. Mungkin ini adalah bagian dari teka-teki khusus tentang mengapa tubuh Celeste ada di mobil itu dan siapa yang menaruhnya di sana. Tapi ini adalah hal lain yang perlu diperhatikan. Karena saat ini belum ada tuntutan pidana, berdasarkan semua yang mungkin Anda miliki, hanyalah mengubah barang bukti fisik, dan pembuangan tubuh manusia. Kami masih menunggu hasil toksikologi. Saat ini kasus ini disebut keadaan tidak diketahui, menunggu penyelidikan polisi di New York, yaitu keadaan tidak diketahui menunggu penyelidikan polisi. Di California, istilahnya tidak spesifik atau tidak dapat ditentukan. Ini salah satu hal yang kami perhatikan. Dan saya berharap penegak hukum sedang memperhatikan hal ini dan memperhatikan David di sisi lain. Jika ini terungkap dan Celeste mengatakan itu di video serta reaksinya, intinya dia akan menghapus semuanya. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu diperhatikan secara paralel dengan penyelidikan atas Celeste, kematian Celeste. Begini. Oke, untuk kepentingan argumen, dan sekali lagi, ini semua adalah tuduhan, ini semua spekulasi. Jika kita melihat ini dan berkata, hubungan ini adalah salah satu faktor penyebabnya. Ini publik disiarkan langsung dan dibicarakan orang. Jika dia benar-benar membawanya, ada orang-orang mengetahuinya, apa tujuannya menyingkirkannya atau menutupinya. Sekali lagi, saya tidak mengatakan yang dia ada hubungannya dengan itu, atau siapapun yang berhubungan dengannya ada hubungannya dengan itu. Tapi kalau saya kira ini dan orang-orang buat asosiasi sama dia, kamu udah tahu mencoba menutupi sesuatu, itu tidak masuk akal. Sepertinya memang begitu, dan kita tidak tahu apa yang terjadi pada Celeste. Dan itulah intinya, apa yang terjadi, di mana dia meninggal, dan kapan dia dimasukkan ke dalam mobil itu. Kami punya gambaran, tapi kami masih menunggu untuk mendapatkan semua informasi tentang hal itu. Dan mungkin penyelidikan paralel ini akan membawa Anda pada sesuatu yang lain. Karena saya akan katakan ini adalah kasus besar jika menyangkut anak-anak. Anak-anak sebenarnya adalah penggemar dan basis penggemarnya. Dan banyak orang mungkin anti David, apapun itu, mereka saling berbicara bolak-balik. Dan saya jamin, saya pikir akan menjadi ide yang bagus jika penegak hukum memperhatikan percakapan itu ketika David muncul. Dan baik itu Reddit atau Discord, karena itu mungkin bisa menjadi petunjuk tentang apa yang terjadi dan mengapa Celeste meninggal. Jadi kita sudah sampai pada alasan kenapa, dan sekarang kamu juga harus mencari tahu siapa dan kapan kejadiannya. Seberapa destigan try mengumpulkan sebuah bukti digital itu dari tim di platform live streaming publik. Itu sangat besar. Ini adalah tugas yang sangat besar. Dan itulah kenapa, menurut saya, hal terbaik yang telah dilakukan oleh penegak hukum adalah menjaga semuanya tetap sangat tenang dan sangat tertutup. Anda tidak ingin ada kebocoran, karena jika terjadi, penyelidikan akan hilang. Bisa jadi ada bagian teka-teki yang luput dari perhatian kita dan mungkin ada di luar sana. Saya menghargai upaya penegak hukum. Dan saya pikir sangat bagus apa yang mereka lakukan dengan menjaga kasus ini pada tingkat keamanan yang sangat ketat di lahan itu. Mereka bekerja di balik layar, dan saya tak ingin mereka memberitahu orang lain tentang pekerjaan mereka. Karena begitu Anda melakukan itu bisa mengganggu jalannya penyelidikan ke depannya.
Saya pikir itu menarik jika Anda mengambilnya secara harfiah. Ketika dia berkata, Anda tahu, saya telah melatih Anda menghadapi media. Sebagian orang, termasuk penyelidik, mungkin melihat hal itu dan berkata, ini bukan hanya tentang hubungan, tapi juga waktu dia mengenalnya, bukan? Kapan dia bertemu dan sudah berapa lama mereka saling kenal? Sekali lagi, jika mengambil pernyataan itu secara harfiah, bisa saja seperti, aku melatihmu di media 5 menit yang lalu. Kau tahu, aku tidak tahu. Tapi melihat mereka bersama pun, sepertinya ada, dengan asumsi itu dia dan kenyamanannya. Saya penasaran apakah itu membantu penyelidik membuat garis waktu. Ya, itu membantu. Saya katakan, semua ini hanya spekulasi kita dan berdasar percakapan di Discord bahwa mereka telah menjalin hubungan atau setidaknya telah membina hubungan ini sejak usia 12 tahun. Itulah yang diduga. Jadi ini hanya menambah bahan bakar ke api itu bahwa dia melihat hal tersebut. Sekali lagi, ini semua spekulasi tapi tidak ada yang benar-benar pasti. Tapi ada banyak jejak di media sosial dan itulah mengapa butuh waktu lama untuk menelusuri jejak media sosial itu. Karena ada banyak percakapan di sana dan di dalamnya itu semacam mengarah ke sebuah penyelidikan. Kamu harus menyaring hal-hal itu dan mencari tahu mana yang merupakan sumber informasi yang valid, petunjuk yang valid dalam penyelidikan. Seperti yang saya katakan, semua orang yang pernah berbicara tentang David, yang mengenalnya sebagai seorang seniman, telah mengatakan banyak hal. Dia memasukkan kemiripannya dalam video-videonya. Dia juga membicarakannya dalam lagu-lagunya. Dan bahkan semacam mensimulasikan semacam kematian gadis ini melalui video terakhirnya sebelum semua ini berantakan, baik karier maupun hubungannya. Kita tidak punya fakta konkret. Dan ketika fakta konkret muncul, saat itulah penegak hukum akan bergerak untuk melanjutkan penyelidikan ini dan mungkin melakukan penangkapan di suatu titik. Entah itu berdasarkan pembuangan jasad Celeste atau sesuatu lain yang mungkin mengarah pada kematian Celeste. Hanya untuk mendayaskan hubungan ini, menurut pendapat profesional Anda, berdasarkan kapan penyelidik mulai menyelidiki semua ini dan kematiannya, menurut Anda Kias, pada saat ini, saat rekaman ini dibuat, apakah penegak hukum udah benar-benar punya gambaran jelas tentang apa hubungan antara David dan Celeste? Apakah menurut Anda mereka sudah cukup tahu soal hubungan itu meski belum mengungkapkannya? Ya, saya rasa mereka memang sudah tahu. Dan itulah mengapa media sosial ini salah satu kasus di mana media sosial sangat berperan besar. Ternyata ada foto mereka bersama di dunia maya, di cloud, seperti yang mereka sebut. Tapi di suatu titik di media sosial, kamu pasti akan melihat ada keterkaitan. Kamu melihat metadata untuk mengetahui waktu dan lokasi foto atau video diambil. Itu akan mengarah ke sesuatu. Kita harus memutuskan apakah mereka akan menuntut kasus ini sampai ke sana. Apakah mereka akan memiliki cukup bukti untuk menuntut? Apakah kantor jaksa wilayah akan percaya bahwa bukti yang dikumpulkan oleh penegak hukum cukup untuk menetapkan penangkapan? Dan saat ini yang bisa Anda dapatkan mungkin hanya orang atau orang-orang yang berada di dalam mobil pada saat itu atau sekitar waktu tubuh itu ada di sana. Namun, tidak ada video, rekaman, atau saksi mata yang melihat siapa yang menaruh tubuh di mobil itu. Sekarang Anda harus mundur, kami menyebutnya pra-insiden. Ada tubuh di mobil. Apa yang terjadi sebelum insiden? Kapan dia dimasukkan ke mobil dan meninggal? Kami belum bisa menentukannya sekarang. Kami tahu tubuhnya hampir tidak membusuk di mobil, tapi waktu kematian belum diketahui. Apapun yang membedakan antara saat terakhir dia terlihat hidup dan saat ditemukan di mobil itu, setidaknya tubuhnya. Saya tidak tahu apakah Anda sudah melihat wawancara kami dengan Steve Fisher, tapi saya pernah memutar cuplikannya. Anda tahu, dia bilang mereka punya rekaman video orang yang menurunkan Tesla itu. Jelas dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya karena masih dalam proses penyelidikan, tapi pihak penegak hukum tampaknya sudah memiliki informasi itu. Apa pendapat Anda tentang itu? Ya, itu adalah sesuatu yang penting. Itu sah. Itu hal yang sangat penting. Tapi di sini intinya adalah, apakah orang yang ada di dalam mobil bertanggung jawab atas menaruh mayat di dalam mobil? Dan disitulah Anda harus menghubungkannya. Bisakah seseorang mengakui sekaligus menyangkal bahwa mereka tahu sesuatu di dalam mobil? Saya tahu ada pengharum udara di sana. Apakah itu berarti ada yang tahu mayat di dalam mobil? Maksud saya, kenyataannya sepertinya begitu. Dan sekali lagi, spekulasinya adalah mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan mayat ini. Mereka membuangnya di tempat mudah dijangkau, memindahkan kendaraan dari tempat kejadian perkara, lalu menaruh mayat di lokasi lain. Tapi sekarang, mobil itu sudah berada di sana selama berminggu-minggu, jadi kita tidak tahu kenapa mobil itu dibiarkan di sana selama berminggu-minggu seperti itu. Dan Stephen, saya tahu dia sedang menangani ini. Dia sudah menangani kasus ini dan dia sangat paham tentang hal ini. Dan dia pintar karena tidak menceritakan semuanya kepada semua orang. Tapi kamu memang tidak bisa. Kamu tidak bisa. Ini adalah penyelidikan yang masih berlangsung. Ini adalah situasi investigasi aktif dengan status meninggal saat tiba. Ini belum menjadi kasus pembunuhan. Ini belum menjadi kasus pembunuhan. Kita tidak tahu. Belum ada gambaran tentang penyebab kematian saat ini. Jadi,
Jika ada penangkapan terkait pembuangan jenazah, itu bisa membantu mengungkap apa yang terjadi atau siapa yang terlibat saat dia meninggal. Apakah ini kematian tidak disengaja? Hal-hal ini berperan, tapi butuh waktu. Apa pendapat Anda ketika dia mengatakan bahwa mungkin ada bukti di rumah itu disebut sebagai tindakan dan rencana sadis untuk menyingkirkan tubuhnya? Mungkin ada bukti di sana. Itu juga momen penting. Ya, benar sekali. Dan saya jamin mereka sudah pernah melakukan pencarian di lokasi itu dan kemungkinan besar mereka menahan itu, Anda tahu, untuk mendapatkan bukti jejak. Saat tubuhnya ditemukan, dia sudah keluar rumah. Lagi pula, kita membahas orang yang bukan profesional. Adakah kemungkinan ada bukti di rumah itu yang menunjukkan dia pernah berada di sana sebelum meninggal? Saya pernah membaca tentang hal itu. Dia membuat kaos untuk turnya sendiri. Itu tidak dikirim ke perusahaan untuk membuatnya. Dia menggunakan warna merah. Dan sekarang ada spekulasi lagi. Apakah ada darah Celeste di situ? Kasus ini mengalami begitu banyak lika-liku. Dan menurut saya, ketika Anda memiliki seorang seniman yang sangat pandai berbicara, yang merupakan seniman pendatang baru, yang memiliki banyak hal. Sepertinya, dia punya banyak rahasia kelam yang disembunyikan, banyak sekali rahasia gelap. Dan akan butuh waktu bagi penegak hukum untuk membuka lemari itu, tumpukan rahasia kelam yang ada di dalamnya. Dave Trice dari pengalaman sejelas pembicaraan ini selesai. Apa yang akan kamu perhatikan berikutnya? Apa yang kamu prediksi akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan? Yah, saya berharap mereka menindaklanjuti meskipun itu hanya dugaan kekerasan terhadap anak. Itu sesuatu yang bisa kamu perhatikan. Karena mungkin dia sudah menutupi jejaknya di masalah Celeste. Tapi bagaimana dengan yang lain? Apakah ada komunikasi lain di luar itu yang kita sampaikan ke David? Di mana dia bahkan harus mengatakan bahwa dia memperkosa anak-anak. Sekarang bagian kedua soal toksikologi tubuh, aku tidak tahu apakah akan kembali ke situ. Kamu masih mengerjakan mobil dan akan lanjut ke rumahnya. Kamu juga akan cek seluruh media sosialnya. Saat ini mereka sudah bekerja sama dengan pengacaranya. Aku tidak tahu kapan akan berhenti, tapi kamu hanya ingin kebenaran. Itu inti utamanya. Detektif dan penyelidik mencari kebenaran. Kami tidak mencari-cari alasan untuk menangkap seseorang hanya karena kami mau. Kami ingin menangkap orang yang benar-benar melakukan kejahatan. Dan kebenaran adalah cara mereka melakukannya. Dan itu adalah keseluruhan keadaan saat fakta-faktanya terungkap. Dave Sarni, terima kasih atas waktu ya, saya sangat preferinya. Terima kasih banyak dan tetaplah aman. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast favorit Anda. Ikuti juga saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa lagi.